ada klaim bahwa Natuna Utara itu masuk ke Nine Dash Line dari Laut Cina Selatan. Saya bawa kapal perang kita dan saya datang ke Natuna. Saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia. Tidak ada rasa takut sedikit pun di hati saya untuk melakukan itu. Ingat, ingat, ingat sekali lagi, akan saya lawan. Indonesia beri peringatan keras, Cina kalang kabut. Pengamat militer peringatkan Cina jika Indonesia negara besar tak bakal gentar ditekan di Natuna Utara. Dikutip dari zonajakarta.com. Indonesia seperti halnya negara lain di dunia akan senantiasa menjaga kedaulatannya di Natuna Utara dari ancaman Cina. Klaim Nine Dash Line Cina yang menyerempet Natuna Utara membuat Indonesia berat. Indonesia secara langsung menentang klaim Cina di Natuna Utara. Alasannya sederhana, yakni kedaulatan negara tak bisa ditawar lagi. Apalagi Indonesia sudah sesuai UNCLOS dan PBB mengakui Natuna Utara bagian dari NKRI. Ngototnya Cina meminta hak di Natuna Utara membuat negara lainnya waspada. Contoh saja India yang langsung masuk dalam aliansi Quad. Quad sendiri adalah aliansi informal yang terdiri dari 4 negara, yaitu Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia. Keempat negara ini sepakat akan pentingnya kemitraan di Indo-Pasifik untuk membantu negara-negara di Asia Tenggara dan Samudra Hindia. Meskipun Quad tidak secara eksplisit menyebutkan Cina, tetapi kehadiran kelompok ini adalah untuk mengatasi keluhan dari negara-negara di kawasan itu. Amerika Serikat menginisiasi Quad untuk melakukan misi pengepungan terhadap Cina. Amerika Serikat bertujuan untuk membangun pengepungan di dekat Laut Cina termasuk Selat Taiwan, Kepulauan Senkaku, di Laut Cina Timur, di Laut Cina Selatan dalam sengketa antara Cina dan negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik. Dikutip dari donga.com. Salah satu kemampuan Quad ialah melakukan serangan di berbagai wilayah Asia Pasifik. Misal Cina tengah bentrok dengan Jepang di Selat Miyako, maka ketiga anggota lainnya bisa melakukan serangan kilat membantu Tokyo di sana. Quick response merupakan ciri khas utama kemampuan Quad. Quad akan lebih memusingkan bagi Cina ketimbang AUKUS karena adanya elemen quick response tersebut. Pasalnya Quad tak perlu deklarasi perang untuk membungkam kekuatan Cina bila kisruh dengan salah satu anggotanya. Sementara itu AUKUS lebih menitik beratkan akan perang berlarut. Seperti diketahui AUKUS dibentuk untuk membendung semua pengaruh Cina di Indo-Pasifik, baik secara ekonomi, politik hingga militer. Namun AUKUS masih malu-malu menjelaskan secara gamblang kenapa mereka dibentuk. Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin, secara terang-terangan mendukung adanya AUKUS untuk menangkal Cina. Setidaknya ada 3 alasan bagi Locsin mendukung terbentuknya AUKUS. Pertama, kawasan Asia Tenggara sedang tidak baik-baik saja karena pengaruh dari kekuatan Cina yang tumbuh di sana. Kedua, negara-negara di kawasan ini tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi kekuatan Cina. Ketiga, kapal selam nuklir di Australia akan memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara, ujar Locsin dikutip dari AMTI. Sementara itu, kenapa Cina mengklaim Natuna Utara? Karena adanya kekayaan alam di sana. Mulai dari gas alam, Kementerian SDM mengatakan bahwa wilayah ini menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik. Jika digunakan, cadangan gas alam ini tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang. Tapi Cina bukan cuma mengincar Natuna Utara untuk hal itu saja. Beijing mempunyai agenda lain, yakni mengincar Natuna Utara untuk dijadikan jalan bagi Belt and Road Initiative atau BRI, atau sebelumnya
dikenal sebagai One Belt One Road atau obor Cina. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh ekonomi Beijing melalui program yang luas dan menyeluruh dalam pembangunan infrastruktur di seluruh negara yang dilewati jalur tersebut, papar Rusi.original. Selain Natuna Utara, Cina mengincar satu lagi wilayah Indonesia, yakni Selat Malaka. BRI bakal lewat di Selat Malaka di mana ia merupakan urat nadi bagi perekonomian Cina. Seluruh Selat Malaka hingga ujung Aceh untuk menuju pelabuhan Paira di Myanmar atau langsung ke Hambantota, Sri Lanka yang sudah dikendalikan oleh Cina masuk dalam jalur BRI. Indonesia mungkin perlu menempuh berbagai cara untuk menghadapi Cina di Laut Cina Selatan. Salah satunya adalah untuk menyadari bahwa sementara Indonesia membutuhkan Cina secara ekonomi, Cina juga membutuhkan Indonesia. Jika kita melihat peta resmi BRI misalnya, Indonesia sangat penting karena merupakan salah satu titik fokus di sepanjang rute maritim dari inisiatif tersebut, lapor The Conversation. Sebab inilah yang membuat Cina begitu getol menyasar Indonesia. Mantan diplomat senior Singapura, Kishore Mahbubani, mengatakan bila tak disikapi dengan cermat, ada kisruh mengkhawatirkan di Natuna Utara. Tapi pengamat dari South China Sea Institute Universitas Xiamen, Fu Kuncheng, memperingatkan Beijing agar tak sembarangan berurusan dengan Indonesia di Natuna Utara. Sebab Indonesia akan menjaga kedaulatan dan sumber daya alamnya. Indonesia memiliki pemerintahan baru yang perlu membuktikan kepada masyarakat bahwa Indonesia lebih serius menjaga sumber daya alamnya, katanya dikutip dari AFR.com pada 24 Juni 2016 silam. Fu mengatakan jika Indonesia tak bisa ditekan begitu saja di Natuna Utara atau wilayah kedaulatannya yang lain baik oleh Cina maupun Amerika Serikat, Indonesia akan mempertahankan kedaulatan negaranya baik itu di Natuna Utara atau di wilayah NKRI lainnya dari ancaman bangsa asing seperti pemerintahan Cina. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.